Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7376 sampai bab 7377. Pada saat itu, Ye Chen tidak yakin apakah dia terlalu terkejut untuk bereaksi atau memang tidak mau. Bibir Gu Qiui yang lembut dan manis menempel di bibirnya, seolah-olah memberikan mantra yang mengikatnya di tempat, tidak bisa bergerak. Setelah beberapa lama, dia merasakan napasnya bertambah berat, dan dorongan hatinya sendiri menjadi lebih sulit untuk ditekan. Meskipun dia benci mengakuinya, percikan hasrat antara seorang pria dan seorang wanita menyebar di hati mereka, memenuhi ruangan dengan ketegangan yang intim dan menggetarkan. Pikiran Ye Chen bergulat dengan dirinya sendiri. Dia selalu menganggap Gu Qiui sebagai adik perempuannya, tidak pernah memiliki pikiran yang tidak pantas. Selama bertahun-tahun, gadis kecil itu telah tumbuh menjadi wanita yang menakjubkan, pengabdiannya kepadanya tidak pernah goyah. Sekarang, dia menciumnya dengan berani, dengan gairah yang mendekati panas. Hal itu menimbulkan konflik dalam dirinya, pikirannya menolak, namun tubuhnya terasa terjerat dalam perangkap yang tidak dapat dilepaskannya. Di tengah kekacauan itu, ia merasakan sedikit kekecewaan pada dirinya sendiri. Baru sekarang ia menyadari bahwa tekadnya tidak sekuat yang ia yakini. Rasanya seperti mengira dia tidak punya kelemahan, hanya untuk kemudian menemukan kelemahannya. Saat tarikan yang memusingkan itu bertambah kuat, dia dengan lembut melepaskan ciumannya dan bergumam, "Nanan, jika ada yang melihat ini, reputasimu akan hancur." Gu Qiui menatapnya dengan keras kepala dan membalas, "Apakah aku peduli?" Ye Chen berkata tanpa daya, "Kamu seharusnya peduli, kamu harus peduli." "Tidak, aku tidak peduli sedikit pun." Jawabannya tegas. Dia berdiri lagi dengan kedua kakinya, dan agar dia tidak mundur, dia melingkarkan lengannya di pinggangnya, menciumnya sekali lagi. Saat menciumnya, kata-katanya terdengar samar, "Kakak Ye Chen, aku bisa menerima tawanan menciummu karena aku tahu dia punya perasaan padamu. Tapi jangan lupa, aku juga punya perasaan padamu, selama lebih dari 20 tahun. Dia berhenti sejenak, lalu mengumpulkan keberaniannya, matanya merah dan suaranya lembut, "Kakak Ye Chen, aku tahu janji 3 tahun yang kau buat kepada orang tuaku hanyalah taktik mengulur waktu. Aku mengerti situasi dan perjuanganmu. Aku tidak butuh kau untuk menikah denganku, bahkan jika kita tidak pernah menikah, aku akan baik-baik saja dengan itu. Tapi aku benar-benar ingin punya anak denganmu. Kau akan berada di Anjing selama beberapa hari, jadi kumohon, katakan saja ya, oke?" Ye Chen menggelengkan kepalanya cepat-cepat, "Nanan, ini bukan sesuatu yang bisa dijadikan bahan tertawaan. Aku sudah bilang aku butuh waktu sebelumnya, jadi kenapa baru membicarakannya sekarang?" Gu Qiui cemberut, merasa kesal, "Aku melihat tawanan menciummu, bukan? Jika dia punya nyali untuk melakukan itu, maka aku seharusnya lebih berani lagi. Sudah berapa lama dia menyukaimu? Sudah berapa lama aku menyukaimu? Jika dia cukup berani untuk menciummu, aku cukup berani untuk menyerahkan diriku padamu." Sambil menyeka air matanya dengan hati-hati, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu mengangguk, aku akan pergi bersamamu malam ini, atau kamu bisa pulang bersamaku." Ye Chen hanya bisa mencoba menenangkannya, "Nanan, sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini. Jangan lupa, aku sudah menikah. Jika sesuatu terjadi di antara kita dan kau melahirkan anakku, apa jadinya aku? Sebuah perselingkuhan, anak yang dirahasiakan? Lupakan apakah kau bisa menegakkan kepalamu, aku tidak bisa." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Air mata mengalir di pipi Gu Qiui saat dia tersedak. "Aku hanya ingin memberikan diriku kepadamu. Aku sudah dewasa, dan aku tetap murni untukmu selama ini. Tahukah kamu betapa berantakannya dunia hiburan? Mereka tidak peduli dengan hal-hal seperti ini.
Lihatlah Tawana, riwayat kencannya lebih tebal dari ensiklopedia, tetapi kamu bisa tahu dia menikmati setiap momen. Setiap wanita ingin disayangi, merasakan semua yang bisa diberikan cinta. Aku juga menginginkan itu. Melihatnya menangis, Ye Chen berusaha menyeka air matanya. Dengan gugup, "Kenapa kamu menangis, bodoh? Banyak hal yang bisa diselesaikan perlahan. Aku punya masalahku sendiri yang harus diselesaikan. Jangan biarkan Tawana mengganggumu, kalian berdua tidak berasal dari dunia yang sama." Emosi Gu Qiuyi sedikit mereda, tetapi dia mendengus kesal. Dia mencintai begitu banyak orang, dan setidaknya dia pernah memilikinya, meski hanya sebentar. "Aku hanya pernah mencintaimu, tetapi aku tidak pernah memilikimu." Ye Chen merasa sedikit bingung. Topik ini mulai mengarah ke wilayah yang tidak nyaman. Dia memiliki seorang istri dan banyak teman dekat wanita, tetapi siapakah sebenarnya yang dia miliki? Dengan Xiao Churan, selalu ada jarak yang aneh, dan seiring berjalannya waktu, dia kehilangan dorongan untuk menjembataninya. Namun, dia adalah pria yang cukup tradisional, yang dibesarkan dengan teladan ayahnya yang jujur. Dia tidak mau terlibat dalam perselingkuhan. Kalau dipikir-pikir lagi, dia dan Gu Qiuyi berada di perahu yang sama, keduanya memegang teguh prinsip mereka terhadap seseorang yang mereka cintai, namun terjebak dalam semacam kerinduan yang tak terpenuhi. Gu Qiuyi awalnya merengek sambil bercanda, tetapi melihat ekspresi Ye Chen berubah berat dan sedih, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang serius. Mungkinkah saudaraku tercinta Ye Chen dan istrinya Xiao Churan tidak pernah benar-benar akrab? Itu pasti. Kalau tidak, mengapa mereka belum punya anak setelah bertahun-tahun menikah? Ekspresi ragu-ragu Ye Chen hanya memperkuat kecurigaannya. Pada saat itu, keluhannya sendiri memudar, digantikan oleh rasa sakit yang mendalam terhadap Ye Chen. Ia ingin memeluknya dan berbisik dengan tulus, "Jika wanita itu tidak mau menyerahkan dirinya padamu, aku yang akan melakukannya. Jika ia tidak mau memiliki anakmu, aku yang akan melakukannya." Tapi kalau dipikir-pikir lagi, mengatakan hal itu sekarang hanya akan memperburuk lukanya dan membuat dia tampak seperti perusak rumah tangganya. Namun semakin ia berpikir, semakin banyak keluhannya yang terpendam tidak dapat dilampiaskan. "Sebenarnya, akulah yang disingkirkan. Sejak kecil, aku bersumpah akan menjadi istri kakak Ye Chen, dengan restu kedua orang tua kita. Jika bukan karena kejadian waktu itu, mungkin aku sudah menikah dengannya dan punya beberapa anak sekarang. Di bagian mana Xiao Churan yang cocok? Xiao Churan, jika kamu benar-benar mengabdi pada saudara Ye Chen, aku akan menerimanya. Namun, kamu sedang duduk di atas harta karun dan bahkan tidak menyadarinya. Menikah dengannya selama bertahun-tahun, dan kamu masih tidak mau menyerahkan dirimu padanya? Apa kamu pikir dia tidak cukup baik? Jika begitu yang kamu rasakan, mengapa tidak menceraikannya saja dan mengakhiri pernikahan yang hampa ini?" Hati Gu Qiuyi bertambah penuh kebencian. Tanpa dia sadari, An Chengqi telah turun tangan mewakili menantu perempuan yang sangat dia setujui. Tang Sihai telah menaiki kapal barang kembali ke Tiongkok, terus menyeberangi laut menuju daratan. An Chengqi tidak pernah menunda-nunda. Dia telah memerintahkan Tang Sihai untuk menemui Xiao Churan secara rahasia begitu tiba, untuk mengakhiri pernikahan Ye Chen dan Xiao Churan yang menyimpang untuk selamanya. Bersambung.